memberikan kuasa kepada TPDI 2.0 atau TPDI Jilid 2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHM sebagai tergugat 2. Itu yang membuat kami yang masih menjaga marwah, menjaga integritas diri kami sebagai aktivis di masa Orde Baru maupun aktivis di masa sekarang adalah warga negara yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang pernah kami perjuangkan. Kami sangat mengecam karena mereka contoh ya, para aktivis yang ke kubu Prabowo berarti dia menjadi bagian dari aktivis yang memberi dukungan politik kepada pelanggar HAM. Jelas-jelas kami mengecam sikap itu karena proses pelanggaran HAM masa lalu harusnya diselesaikan secara judisial, tidak berhenti hanya pada persoalan non judisial, tidak hanya berhenti negara meminta maaf, negara mengakui, tetapi proses bagi keluarga korban, proses bagi korban untuk menuntut keadilan secara hukum dan politik impunitas harus dihilangkan. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiraij atau Edi Hiraij telah naik ke tahap penyidikan. Diketahui terkait kasus ini terdapat 4 tersangka termasuk Wamenkumham. Alex menjelaskan bahwa surat perintah penyidikan telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Ia menyebutkan dari 4 tersangka, 3 menjadi penerima dan 1 menjadi pemberi. Sebelumnya diketahui Indonesia Police Watch atau IPW telah melaporkan Edi Hiraij ke KPK mengenai kasus gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. IPW juga menyebutkan telah mendapatkan informasi laporan itu telah naik ke tahap penyidikan. Edi Hiraij mempunyai rekam jejak pernah melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah yang dilayangkan oleh IPW pada Maret lalu. Pada saat itu, Edi menilai bahwa aduan dari IPW tendensius mengarah ke fitnah. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan penyelidikan terkait kasus dugaan gratifikasi tersebut telah selesai. Ali mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara tersebut pada bulan lalu. Berita selanjutnya, KPU lagi-lagi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 November 2023. Gugatan tersebut diajukan oleh aktivis 98, yaitu Petrus Haryanto, Firman Tendri Masenggi, dan Azwar Furgudiama, didampingi kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0.
Koordinator TPDI, Patra M. Zen, mengatakan gugatan tersebut merupakan buntut dari pelolosan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka oleh KPU. Menurut pihaknya saat itu, KPU masih menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Seharusnya, kata Patra, KPU boleh menerima pendaftaran pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka setelah merevisi PKPU yang baru. Dalam gugatan tersebut, Patra turut menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Patra menyebut Jokowi dan Pratikno seakan membiarkan Gibran maju mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Begitu juga dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Patra berpendapat seharusnya saat pengajuan gugatan perkara nomor 90 PUU strip 21/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan calon presiden minimal 40 tahun, Anwar Usman tidak ikut dalam majelis tersebut. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menilai banyak yang tidak menyukai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdampingan di Pilpres 2024 karena tak siap dengan duet pasangan tersebut. Menurut Muzani, ada pihak khawatir peran anak muda lebih signifikan dalam Pilpres mendatang. Dia menyebutkan bahwa Gibran adalah perwakilan anak muda yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas. Muzani menilai bahwa terdapat upaya sistematis untuk merendahkan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Bahkan menurutnya ada pihak yang menuduh adanya nepotisme saat koalisi Indonesia Maju memilih Gibran sebagai cawapres Prabowo. Meski begitu, Muzani yakin hal itu tidak akan membuat partai-partai di koalisi Indonesia Maju, masyarakat, simpatisan Prabowo Gibran gentar dalam Pilpres 2024. Lebih lanjut, Muzani mengatakan Prabowo Gibran akan membantu masyarakat miskin jika menjadi presiden dan wakil presiden, termasuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, menghilangkan kartu tani, hingga memberikan makan dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat 10 November 2023. Penghargaan itu bertepatan dengan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Upacara dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 115 strip TK strip tahun 2023 tertanggal 6 November 2023. Selain itu, Jokowi juga memberikan piagam sebagai tanda pemberian gelar pahlawan kepada masing-masing keluarga tokoh yang hadir di dalam Istana Negara. Penghargaan tersebut dihadiri oleh jajaran para menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Selain itu, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto dan Lestari Mudrijat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut hadir. Nama dari ke-6 tokoh yang diberikan gelar pahlawan bisa dilihat di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Jumat 10 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.